sizable. It will destroy the crime syndicate. Cek cek. Halo rebahaners dan sobat ududers dimanapun anda berada. Bagaimana kabarnya? Masih suka ngupil pakai tangan? Baiklah, kembali lagi bersama saya Ujang di channel PKP, yang dimana kali ini saya akan merangkum sebuah film action yang pastinya membuat adrenalin anda akan teruji kembali. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja pasang handsfree, siapkan kopi dan sengat sebatang udud kalian untuk mengawali film kali ini. Dan cepet cush. Diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik dengan pengawalan yang super ketat bernama Susan. Dia adalah anak seorang pengusaha yang kini telah mewarisi bisnis ayahnya. Dan kedatangannya tersebut adalah untuk memberikan sumbangan dengan tujuan untuk menurunkan dan meminimalisir jumlah sindikat kejahatan di daerah tersebut. Heiress Chan Xiaoxian has just arrived in Mahajaya with a plan to take down the syndicate. Sementara itu, di sebuah hutan sekelompok tentara bayaran bersiap untuk menyerbu markas musuh yang tak lain adalah markas operasi M16. Untuk membebaskan salah satu temannya, kelompok itu pun dipandu oleh dua orang tentara bayaran lokal yang bernama Payu dan Long Fei, dengan alasan karena mereka berdua lebih memahami situasi dan kondisi di sana. Sesampainya di markas musuh, mereka langsung membunuh satu persatu tentara di sana dan aksi baku tembak pun tak terelakkan lagi. Di saat baku tembak tengah berlangsung, seorang wanita tertembak tepat di dadanya hingga meninggal dunia. Dan wanita itu adalah istri dari seorang tentara bayaran yang bernama Jaka. Mendapati istrinya mati, Jaka langsung keluar dari tempatnya untuk melakukan perlawanan. Di luar, dia bertemu dengan Payu dan langsung melampiaskan semua amarahnya kepadanya. Namun karena sebuah pelontar yang mengarah kepada mereka, akhirnya perkelahian antara Jaka dan Payu pun harus dihentikan. Nyaris tanpa perlawanan berarti, kelompok itu pun berhasil menumpas musuhnya dan membebaskan temannya yang bernama Boyka. Dan Boyka ini adalah ketua kelompok pembunuh bayaran yang sangat berbahaya dan sangat ditakuti oleh kelompok pembunuh bayaran lainnya. Palelol, Setelah semua selesai, dari sekian banyak orang tentara bayaran yang dibantai oleh mereka, hanya Jakalah yang selamat dari insiden tersebut. Jaka yang sangat terpukul karena kematian istrinya, kemudian bertekad untuk membalaskan dendam kepada orang yang telah membunuh istrinya tersebut. Maafin aku untuk semuanya. Singkat cerita, seorang wanita yang merupakan bos mafia di Singapura mendapat informasi bahwa Boyka telah bebas. Dia yang sadar bisnisnya akan terancam oleh Susan langsung mengambil tindakan dengan menyewa Boyka dan timnya untuk membunuh Susan. He's a loose cannon. I think it's a mistake, but it's your place. Sementara itu, Jaka menyewa seorang informan untuk mencari informasi tentang tentara bayaran lokal yang ikut terlibat dalam aksi penyerbuan yang telah membuat istrinya terbunuh. Dan setelah mendapatkan informasi, dari segi informasi tersebut, Jaka diarahkan untuk pergi ke sebuah arena karena ternyata dua orang yang dia cari ada di dalam arena perkelahian di bawah tanah. Jaka pun mengatur rencana agar dia dapat bertarung dengan salah satu pembunuh istrinya tersebut. Dan benar saja, ternyata Payu mengikuti tarung bebas untuk mendapatkan uang yang banyak di sana. Di tengah pertarungan Payu, ternyata Jaka sudah berada di bangku penonton dan bersiap untuk melancarkan aksi balas dendamnya dengan melawan Long Fei di pertandingan selanjutnya.
Dan setelah pertarungan payu, kini giliran Jaka yang maju ke dalam arena. Dengan penuh kemarahan dan dendam yang membara, Jaka menyerang Long Fei dengan membabi buta. Ketika Jaka berhasil memojokkan, dia berkata kepada Fei bahwa dia telah membunuh istrinya dan dia akan menuntut balas kepada mereka yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Namun karena tangan kiri Jaka sedang terluka, dia tidak bisa bertarung dengan optimal dan hal tersebut langsung dimanfaatkan oleh Fei untuk membalikan keadaan. Dan benar saja, Jaka dapat dengan mudah dikalahkan oleh Fei. Setelah pertandingan selesai, Payu langsung menghampiri Jaka dan berkata kepada Fei bahwa dia adalah orang yang berada di camp yang mereka serang. Karena kasihan melihat keadaannya, mereka berdua langsung membawa Jaka ke tempat tinggal mereka. Ketika Jaka terbangun, Fei langsung menceritakan yang terjadi setelah kelompok Boyka membunuh semua orang di camp itu, dan Fei menjelaskan bahwa mereka berdua telah dibohongi oleh kelompok tersebut. Dia bergabung bersama mereka karena alasan misi kemanusiaan, namun setelah misi selesai mereka berdua malah dimasukkan ke dalam sel tahanan yang telah dipasang bom oleh kelompok Boyka, dan akhirnya sedikit perjuangan, mereka beserta seluruh tawanan berhasil lolos dari kejadian tersebut. Dan setelah mendengar hal tersebut, Jaka kemudian membuat aliansi dengan mereka berdua dan akan bekerja sama untuk membalas dendam kepada kelompoknya Boyka. The new friends. To new friends? The new friends. Yeah. Eta singkat cerita, pagi pun tiba. Betapa terkejutnya Long Fei melihat rumahnya dikepung oleh polisi dan tanpa perlawanan mereka berdua pun dibawa ke kantor polisi saat itu juga. Sementara itu, Jaka terlihat sedang menghubungi seseorang untuk memberitahu Boyka bahwa Payu dan Long Fei tengah berada di kantor polisi, dan berita itu pun dengan cepat sampai ke telinga Boyka dan kelompok. Di tempat yang berbeda, Susan terlihat tengah mengadakan wawancara dengan sebuah media TV lokal terkait donasinya untuk kemakmuran Kota Majaya, tempat kelahiran ayahnya tercinta. Namun siapa sangka, setelah acara selesai kelompok Boyka menyerbu tempat itu dengan maksud untuk membunuh Susan. Dan baku tembak pun tidak terelakkan lagi. Meski banyak penjaga Susan yang berguguran, Susan sendiri berhasil menyelamatkan dirinya dan bergegas pergi ke kantor polisi terdekat. Mengetahui targetnya telah kabur, Boyka dan kelompoknya langsung bergerak ke kantor polisi untuk segera menangkapnya. Let's go. Sementara itu di kantor, Payu dibawa ke sebuah ruangan untuk diinterogasi, sedangkan Long Fei dibawa ke hadapan Susan sebagai penerjemah karena polisi tidak mengerti dengan bahasa yang Susan gunakan. Namun tiba-tiba dan aksi bebedilan pun kembali terjadi di kantor polisi. Dengan kerusuhan yang terjadi, Payu dan Long Fei akhirnya bisa melarikan diri dari kantor polisi dan membawa Susan bersamanya. Akan tetapi ketika mereka akan keluar, tiba-tiba salah satu anak buah Boyka menemukan mereka dan terpaksa Payu harus menghadapinya agar Fei dan Susan bisa meloloskan diri. Pertarungan pun tak terelakkan lagi sampai Jaka datang dan menembak mati anak buah Boyka sampai mati. Dan akhirnya mereka pun berhasil lolos dari kejadian tersebut setelah Jaka membantu mereka. You should go. Live with your friend.
Dari sana terungkaplah sebuah fakta bahwa ternyata Jaka lah dalang dibalik semua ini. Dan hal tersebut Jaka lakukan agar dia bisa menolong Boyka dan komplotannya agar keluar dari persembunyiannya. Jaka pun bertemu dengan salah satu anak buah Boyka lainnya dan berhasil membunuhnya di sana. Sementara itu Boyka yang mengetahui bahwa dua anak buahnya telah mati langsung menyuruh semua personilnya untuk mencari Payu dan Long Fei karena dia mengira bahwa anak buahnya yang mati adalah ulah mereka. Guys, Setelah melakukan pencarian, akhirnya Boyka dan personilnya berhasil menemukan Payu dan yang lainnya. Akhirnya kejar-kejaran pun tak terelakkan lagi. fucking move! Daddy! God! Sementara itu ketika Boyka sedang menghubungi atasannya, tiba-tiba dia disergap oleh seorang polisi. Lalu Jaka sekonyong-konyong datang dan langsung menyelamatkan Boyka dari polisi. Dan setelah itu Jaka mulai bernegosiasi dengan Boyka dan mengatakan bahwa mereka sedang mengincar orang yang sama. Sementara itu di tempat berbeda, Payu dan temannya mencuri sebuah mobil polisi agar mereka bisa lebih cepat sampai ke kedutaan Cina. Lagi-lagi kelompok Boyka berhasil menemukan mereka sehingga mereka harus kembali melakukan kejar-kejaran. Dan ketika dalam pelariannya, Payu bertemu dengan Jaka dan mengatakan bahwa ini semua merupakan rencananya untuk menjebak Boyka. Dan di sana dia mengecoh kelompok Boyka hingga membuat Payu dan dua lainnya bisa aman untuk sementara. Merasa bersalah karena membuat Payu dan Long Fei terlibat masalahnya, Susan mengusulkan agar mereka berdua menjadikan dirinya sebagai umpan dan melawan balik kelompok Boyka. Dan setelah sepakat dengan rencana yang Susan usulkan, Pai kemudian menghubungi Boyka dan mengajaknya untuk membuat kesepakatan. Payu mengatakan bahwa dia akan menyerahkan Susan asalkan Boyka menyiapkan uang tunai sebesar $100.000 dan sebuah kebebasan untuk Long Fei dan dirinya. Dan tanpa pikir panjang, Boyka pun menyanggupi apa yang diinginkan oleh Payu. Lalu mereka sepakat untuk bertemu di klub polo lama esok subuh dengan bawaannya masing-masing. Setelah panggilan selesai, Boyka meminta anak buahnya untuk mengumpulkan semua penembak jitu dan menyiapkan jebakan untuk membunuh Payu esok hari. Sebelum menemui Boyka, Payu pergi ke tempat bosnya terlebih dahulu untuk meminta bantuan senjata kepadanya. Singkat cerita, subuh pun tiba lagi. Boyka yang sudah bersiap untuk menyergap Payu menyuruh semua anak buahnya untuk bersiap di pos masing-masing. Dan tidak berselang lama Long Fei masuk ke dalam ruangan dengan membawa Susan bersamanya. So we're gonna do this or what? Sementara itu Payu tengah berkeliling untuk membunuh satu persatu anak buah Boyka sebelum mereka membunuh Susan dan Long Fei. Lalu setelah Jaka memberikan imbalannya kepada Long Fei dan Susan, tiba-tiba dan baku tembak pun terjadi. Lalu Jaka langsung menghampiri salah satu bawahan terkuat Boyka dan berniat untuk mengejarnya. Meski Jaka mempunyai senjata, dia lebih memilih untuk menggunakan tangan kosong karena menggunakan senjata bukanlah tindakan seorang laki-laki jantan. Di sisi lain, setelah melakukan aksi baku tembak, akhirnya Long Fei melakukan pertarungan 1 lawan 1. Setelah peluru mereka berdua habis dan setelah perjuangan yang lumayan panjang, akhirnya Fei berhasil membuat musuhnya tumbang dengan sebuah batako. Dan setelah mengalahkan musuhnya, Long Fei langsung pergi membantu Jaka dan pada akhirnya Jaka berhasil mengalahkan orang terkuat yang dimiliki oleh Boyka. Sementara itu, Payu dan Boyka tengah melakukan duel. Setelah aksi tembak-tembakan yang mereka lakukan tak kunjung membuahkan hasil, ketika Payu tengah terpojok, tiba-tiba Jaka datang dan langsung menyerang Boyka. Sontak hal tersebut langsung membuatnya marah dan duel pun dilanjutkan dengan pertarungan 2 lawan 1. Namun, tetap saja Boyka bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan oleh mereka berdua dan dengan mudah Boyka dapat mengalahkan mereka.
Setelah berhasil menembakkan Jaka dan Payu, kemudian Boyka menghampiri wanita yang selama ini menjadi targetnya. Namun di saat dia mau menembak, muncullah Long Fei dan langsung menyelamatkannya. Tiba-tiba Payu muncul kembali dan membuat Boyka heran karena dia mengira bahwa Payu telah tewas dan pertarungan pun kembali terjadi. Dengan susah payah kali ini Payu berhasil mengalahkan Boyka. Sementara itu, polisi berhasil menangkap dalang di balik kerusuhan yang terjadi. I told you, I had a plan. Tamat ending yang sangat memuaskan. Film ini sih menurut saya sangat seru karena di sana banyak aktor-aktor laga ternama termasuk Iko Uwais, aktor dari Indonesia. Yang pastinya kebanggaan tersendiri aktor Indonesia bisa bermain dengan aktor-aktor populer dari luar negro. Tapi kalau menurut kalian yang sudah nonton, bagaimana dengan filmnya? Cukup untuk menguji adrenalin kah untuk kalian para ulududut se-Indonesia? Baiklah, mungkin sampai sini saja, dan jika kalian mempunyai rekomendasi film menarik bisa tulis di kolom komentar langsung ya dude. Dan jangan lupa di subrek, like, and share. Oke, saya Ujang pamit dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye. Udah habis bukan?